tentang toksikologi itu apa ya? Oke teman-teman, sekarang aku mau jelasin tentang efek toksik suatu zat. Dari video sebelumnya yang 1 dan 2 itu tentang asas-asas umum toksikologi dan toksikokinetik, dan ini berhubungan semuanya, jadi kalian harus tonton dulu. Jadi kita belajar tentang efek toksik suatu zat itu, bagaimana racun-racun itu akan masuk ke tubuh kita dan bagaimana racun-racun itu berada di sekitar kita. Jadi kita akan belajar tentang itu ya. Yang pertama, apa itu toksik? Toksik adalah merupakan suatu zat yang dapat menimbulkan kerja yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan. Zat toksik ini lebih dikenal dengan sebutan racun. Kata racun itu toksik. Nah, toksik itu berasal dari kata Yunani, yaitu akar kata toks, dimana dalam bahasa Yunani berarti panah, dimana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan yang selalu ada pada panahnya tempat dan terdapat racun. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Bisa kita lihat gambarnya, pembicaraan racun-racun yang umum di sekitar kita. Ada yang melalui UV, ada yang melalui udara dan berbagai hal. Bisa kita lihat ya. Jadi semuanya itu ada pada sekitar kita, lingkungan kita, dan polusi-polusi itu merupakan contoh. Prinsip umum dari efek toksik yang berbahaya timbul apabila terjadi interaksi antara zat kimia, yaitu toksin atau zat aktif biologis, dengan dua aspek reseptor. Apa aja itu? Ada kerja toksin pada suatu organisme, aspek toksodinamik, dan ada juga pengaruh toksin terhadap organisme, atau bisa kita sebut dengan aspek toksikokinetik. Coba kita perhatikan pada gambar tersebut. Pada prinsip umum zat efek toksik itu ada 3, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Nah, kita ke fase eksposisi terlebih dahulu. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan zat asing, xenobiotika, yang umumnya kecuali radioaktif hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotik terabsorpsi. Umumnya hanya toksin yang berada dalam bentuk terlarut. Nah, laju absorpsi suatu xenobiotik ditentukan oleh sifat membran biologi dan aliran kapiler darah tempat kontak suatu xenobiotika agar dapat diserap atau diabsorpsi di tempat kontak, maka harus melewati membran sel di tempat kontak. Suatu membran sel biasanya terdiri atas lapisan biomolekuler yang dibentuk oleh molekul lipid dengan molekul protein yang tersebar di seluruh membran. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotik adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidential atau penelitian toksikologi atau paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Selanjutnya ada fase toksokinetik. Nah, zat aktif tersedia untuk diabsorpsi atau ketersediaan farmaseutika, yaitu mengalami absorpsi, distribusi, deposisi, dan biotransformasi, kemudian ada ekskresi. Pada absorpsi ditandai oleh masuknya
organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, distribusi suatu xenobiotik di dalam tubuh dapat pandang sebagai suatu proses transfer reversibel atau yang disebut dengan suatu xenobiotika dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Guna mempermudah pengertian tentang proses distribusi, para ahli farmakokinetik menggambarkan tubuh terdiri dari beberapa ruang distribusi yang didukung oleh model sederhana. Nah, next selanjutnya ada eliminasi. Metabolisme dan akrasi dapat dirangkum ke dalam eliminasi. Yang dimaksud proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme. Yang terakhir akan mengalami ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat dikeluarkan dengan cara cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Yang terakhir ada fase toksodinamik, adalah interaksi antara toksin dengan reseptor atau tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Interaksi toksin reseptornya umum merupakan interaksi yang bolak-balik atau yang disebut reversibel. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang bila xenobiotik tereliminasi dari tempat kerjanya atau reseptor. Selain interaksi reversibel, terkadang terjadi pula interaksi tak bolak-balik atau irreversibel antara xenobiotika dengan substrat biologi. Selanjutnya, berbagai jenis efek toksik dapat dikelompokkan menurut organ sasarannya, mekanisme kerjanya, atau ciri-ciri lain, yaitu ada efek lokal dan sistemik, efek berpuli dan nirpuli, efek segera dan tertunda, dan efek morfologi, fungsional, dan biokimia, reaksi alergi dan idiosinkrasi, respon bertingkat, dan respon kuantal. Selanjutnya ada 3 fase faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, yaitu faktor penentu resiko pada fase eksposisi dan faktor penentu resiko pada fase toksikokinetika, faktor penentu resiko pada fase toksikodinamika. Sebelumnya aku udah jelasin di atas ya, jadi ini aku cuma bisa nyebutin doang. Kita sekarang ada di review jurnal, yaitu efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Kita menggunakan lagi ya teman. Oke, jadi kita ke abstrak dulu yang mempunyai latar belakang, yaitu formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Zat kimia formalin dapat memacu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies, dan proses hipoksia histoksik hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi dibanding organ lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar atau Ratus norvegicus. Metode apa sih yang digunakan? Metodenya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20
Setelah 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisa dapat penelitian ini menggunakan uji independent sample test. Hasil yang didapat adalah terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT atau SGPT hepatikus Wistar dengan uji tes P sama dengan 0,000. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah terdapat peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepatikus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral dibandingkan kontrol placebo. Kemudian di sini aku mau jelasin dulu tentang pendahuluan, yaitu formalin merupakan salah satu sentrobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Seringkali penggunaannya tidak diketahui kadarnya sebab tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai BPOM setempat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan menunjukkan masih ada beberapa makanan yang mengandung formalin seperti mie basah, bakso, ikan asin, dan tahu. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Sebagai bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Terdapat 4 rute paparan terhadap formaldehid, yaitu melalui inhalasi, ingesti, kulit, dan mata. Masih pendahuluan, jadi formaldehid yang masuk dalam tubuh melalui ambang toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam sel dan menekan fungsi sel, kemudian menyebabkan kematian sel dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Formaldehid yang tidak termetabolisme dapat bereaksi dengan tetrahidrofolat dan memperantarai metabolisme single atom karbon. Atom karbon yang dihasilkan merupakan elektrofilik dan dapat bereaksi kuat terhadap makromolekul, termasuk DNA dan protein. Juga bereaksi kuat terhadap nukleofilik membran sel yang akan menyebabkan meningkatnya produksi senyawa ROS dalam tubuh. Apa itu ROS? ROS itu reaktif oksigen spesies. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi lipid membran, oksidasi protein, termasuk enzim dan DNA, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif dan karsinogenesis. Bisa kita lihat hasil dari analisis independen sampel tetis kadar SGOT dan SPGT, kelompok kontrol atau placebo dan kelompok formalin. Ada variabel kontrol dan perlakuan. Dilihat ya angkanya, ada kelompok kontrol atau placebo dan kelompok formalin diperoleh nilai P sama dengan 0,00 dan nilai P lebih dari 0,005. Dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepatikus. Nah, pada pemberian formalin per oral, hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam melalui pengukuran secara in vitro. Struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya ASCAP. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS. Pengeluaran ROS mengakibatkan